Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sahabat komunikasi yang saya cintai dan saya banggakan, tiada kata yang pantas terucap melainkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, the King of the King, the love of the world, on the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Sholawat beriringan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan dengan sistem dakwah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliaulah revolusioner, beliaulah uswatun hasanah, beliaulah suri tauladan yang baik, the best of the best man, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat komunikasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Bulan yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana tidak dapat banyak keberkahan? Karena di bulan Ramadan setiap amal atau hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, bersedekah, bersolawat, berzikir, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran di bulan Ramadan, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa orang-orang yang telah melakukan dosa di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, yaitu orang yang gembira tapi sedih akan datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit karena tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang benci, yang menghinakan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang yang celaka. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, termasuk golongan yang manakah kita? Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang menghinakan dan membenci datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, setiap abdan adraka Ramadan fangsalallah walam yughfarlah. Barang siapa hamba, orang yang hidup, yang tinggal di bulan Ramadan, akan tetapi sampai berakhirnya Ramadan ia belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat komunikasi yang dimuliakan Allah,
ada 5 amalan ringan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Dari hadis Abu Hurairah dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jannatu mustaqotu ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Salah satunya yaitu taliyul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan serta menganjurkan kita dan mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu. Agar apa kita disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu yang ketiga, ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beristighfar dapat menjadi obat untuk hati kita. Beristighfar juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Serta berzikir dapat mendekatkan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan bisa dengan mengeluarkan sebagian harta, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya akan sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan juga termasuk salah satu ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memang tidak bertulang, tetapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka ketahuilah dosanya akan lebih besar dibandingkan dosa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat komunikasi yang dirahmati Allah, beruntunglah kita yang dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang dapat melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Besar ataupun sedikitnya amalan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala untuk kita. Namun sebaliknya, ketika kita melakukannya dengan hati, dengan perasaan ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ria, maka ketahuilah amalan yang kita kerjakan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat komunikasi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bermanfaat bagi seluruh umat muslim. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.